Kamu ngapain di sini? Aku lagi cari angin aja. Kamu sendiri ngapain di sini? Sama kayak kamu. Saya kesini juga lagi cari angin. Soalnya saya suntuk banget di rumah. Sepertinya Dante lagi ada masalah sekarang. Saya tahu kamu, Sel. Dari wajah kamu pasti lagi ada masalah. Sebenarnya lagi ada yang aku pikirin sih. Yang bikin mood aku cukup berantakan. Kalau boleh tahu, apa yang buat kamu kesal? Sebenarnya ini bukan masalah aku sih. Tapi karena masalah ini jadi aku harus ikut bertanggung jawab aja. Jadi bikin mood aku agak sedikit berantakan, jadi makanya aku jalan-jalan di taman kayak gini. Kali aja mood aku bisa balik lagi. Ya, sebenarnya saya juga lagi ada masalah, Sel. Cuma bedanya, saya itu nggak harus bertanggung jawab. Tapi saya itu penasaran banget soal itu. Aku masih boleh tahu nggak ya, kamu lagi ada masalah apa? Jujur pengen tahu sih, cuma agak nggak enak aja ngomongnya. Tapi kalau nggak nyaman nggak apa-apa, nggak usah. Boleh dong. Saya itu lagi bingung sebenarnya. Akhir-akhir ini, kenapa ibu saya itu perhatian banget sama Saka. Dan itu membuat saya kesal, Sel. Saka nggak nyangka ibu bisa ngelewatin kehidupan ibu yang seperti itu. Itu berat pasti buat ibu. Saka kira hidup Saka yang berat. Tapi Saka sadar hidup ibu yang berat. Saka minta maaf. Tapi semua itu sudah terbayarkan. Karena anak yang selama ini ibu cari selama bertahun-tahun. Sudah ibu temukan. Saka senang banget. Dan Saka sadar selama ini memang di hidup Saka itu memang ada yang kurang. Saka nggak tahu apa. Dan sekarang Saka tahu. Ibu yang kurang di hidup Saka. Tapi dari semua yang udah kita obrolin, Bu, Saka ngerasa ini masih terlalu cepat buat Saka. Saka kaget banget, Bu. Kaget banget. Saka, kamu nggak perlu buru-buru, ya. Kamu pikirkan semua ucapan ibu ini dengan tenang. Kapanpun kamu butuh ibu akan selalu ada buat kamu. Ya. Jadi Dinda itu tinggal di rumahnya Bu Wiri. Aku kira kamu selama ini tahu, Lori. Emang Dinda nggak cerita sama kamu? Dinda cerita sih, cuman aku pikir dia tuh kayak cuman nginep sehari doang, habis itu pulang gitu loh. Ya aku nggak tahu detailnya sih. Cuman setahu aku sampai saat ini Dinda masih tinggal di rumah Ibu Wiryo. Kamu kelihatannya tahu banget soal Dinda. Aku cuman beberapa kali ketemu sama Dinda dan itu pun nggak sengaja. Tapi dia banyak cerita sama aku. Rin, kamu jangan salah paham. Aku sama Dinda itu nggak ada apa-apa. Kenapa? Kok aku harus salah paham? Enggak, kok aku nggak salah paham. Ya karena bagi aku cuman kamu yang penting dalam hidup aku, Rin. Nggak ada yang lain. Kayaknya Justin masih berusaha buat meyakinkan aku.
Tapi perasaan aku masih sama. Aku masih belum bisa move on dan belum bisa membuka hati buat orang lain. Sel. Yap. Kamu kenapa? Kayaknya masalah kamu berat banget ya. Yuna tiba-tiba ninggalin surat ke aku. Katanya aku dan yang lain gak boleh nyari dia dulu. Ya gimana ya, aku sebagai sahabatnya dia juga pasti kepikiran gak mungkin enggak kan. Kok bisa ya Yuna melakukan hal itu? Masalahnya soalnya rumit banget Tante. Masalah cinta. Rumit kan? Ya, sangat rumit. Tommy sama Yuna gak direstuin sama ibunya Yuna. Jadi aku juga sebagai sahabatnya ngerasain apa yang dia rasain. Ceritanya karena sama kan. Ya. Begini ya rasanya disentuh oleh anak saya sendiri. Rasanya sangat menenangkan. Aku berharap Saka bisa menerima aku sebagai ibunya dan bisa hidup tenang sebagai ibu dan anak. Halo Tante. Tante gak apa-apa? Gak apa-apa. Kamu tahu dari mana saya ada di sini, Din? Iya Tante, tadi aku sempat ke kantor Tante dan nanya staf Tante di kantor. Katanya Tante di sini. Kok Tante nggak ngabarin aku kalau pindah tempat makan? Gak apa-apa. Tadi nggak sengaja aja dadakan ketemu sama Saka. Saka? Sakanya di mana Tante? Kebetulan banget kita ketemu di sini. Iya. Padahal saya malas sih ketemu kalian. Sebenarnya apa yang sudah Anda lakukan ke ibu saya? Sampai sekarang ibu saya perhatian banget sama Anda. Kok Selin diam aja? Biasanya banyak ngomong. Apa jangan-jangan tes DNA itu Selin yang bikin? Makanya sekarang dia nggak berani serang aku. Karena sekarang Selin udah tahu posisi aku sebenarnya. Kayaknya biasa aja deh. Saya diminta kerja, freelance, dapat project. Ya saya kerjain aja profesional. Jangan bohong Anda. Pasti ada sesuatu yang saya nggak tahu. Kayaknya Bu Wiri belum kasih tahu ke Dante kalau aku ini anaknya Bu Wiri. Cepat bilang. Ada rahasia apa antara Anda sama ibu saya? Kamu nggak usah ngedesak-desak saya. Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Selin, ya. Apa sebenarnya maksud perkataan Saka ya? Ada apa Om? Om katanya mau ngobrol penting.
Gini, Galvin. Ini lewat kamu langsung nih. Om mau menyampaikan permintaan maaf Om karena pernah terlintas di pikiran Om. Om itu berprasangka kalau kedua orang tua kamu itu ada andil dengan terbunuhnya almarhumah istri saya. Om, sebelumnya saya minta maaf atas sikap Mama dan Papa saya. Tapi saya yakin Mama dan Papa saya nggak mungkin melakukan itu semua. Iya, saya juga minta maafin. Kenapa saya sempat terlintas seperti itu? Karena yang saya tahu terakhir sekali almarhumah istri saya itu punya konflik dengan kedua orang tua kamu. Itu sebabnya saya jadi sempat terfikirkan seperti itu. Iya, saya mengerti sih perasaan yang Om alami. Tapi gini Om, sejahat-jahatnya Mama dan Papa itu nggak mungkin. Paling mereka melakukannya dalam lisan aja. Nggak mungkin sampai membunuh orang. Ya mungkin yang diucapkan sama Galvin ini ada benarnya. Wijaya dan Niken mungkin tidak memiliki sifat sadis itu. Ya, kita berharap aja lah semoga polisi segera bisa menemukan pelaku di balik kematian istri saya. Iya, semoga aja Om ya. Doa yang terbaik untuk Tante Devi dan Om juga. Terima kasih, Vin. Terima kasih. Happy? Arin? Om, Galvin. Kenapa ini semua susah banget buat aku pahamin ya? Mau pulang nanti Dita ngomel-ngomel. Pasti ngomel deh karena aku keluarinnya kelamaan buat dia. Butuh teman cerita buat masalah ini. Aku nggak bisa sih mikirin ini sendiri sih. Dinda. Ya. Aku ngobrol aja sama Dinda ya. Tante dengar dari Saka katanya waktu di Bali Bram nyerang kamu ya. Itu gimana sih kronologisnya? Ya sebenarnya ada orang suruhannya Bram yang menyelakain aku. Tapi untung ada Saka yang nolong aku, Tante. Gitu. Tante sebentar aku angkat telepon dulu ya. Iya. Ada apa, Sak? Halo, Din. Sorry ganggu. Aku bisa ketemu nggak sebentar? Aku lagi ada urusan sih. Kalau besok gimana? Oh ya, oke. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi ya. Yaudah, oke. Apa aku ngobrol sama Ariana soal ini ya? Tapi masalahnya Ariana mau atau enggak? Aku yakin sih. Ariana pasti bijak ngadepin soal ini. Aku tahu. Aku bilang aja ini masalah teman. Ya kan? Mudah-mudahan Ariana mau sih. Itu tadi Saka ya? Iya, Tante. Tadi Saka ngajakin ketemu hari ini, cuman aku bilang aku nggak bisa. Kamu sama Saka kelihatannya udah akrab sekali ya? Ya, sebatas pasien dan dokter aja kok, Tante. Kalau dilihat dari gelagatnya Dinda, sepertinya mereka lebih sekedar dokter dan juga pasien. Hai Vin, Hai Rin, kok ada di sini Vin? Justin, lagi ngobrol sama papa kamu. Iya, Rin, iya. Oke. Justin, bentar ya. Tunggu sebentar di sini. Aku mau rapi-rapi dulu ke dalam. Nggak apa-apa, Rin.
Ada Om Kusuma, ada Galvin juga kok. Ya udah, aku tinggal dulu sebentar ya. Bias, tolong bikinin minum buat Justin satu ya, Bi. Om. Justin, duduk Justin. Oh ya. Duduk. Makasih Om. Nah, Justin, terima kasih ya. Kamu udah sempat mengantar Ariana pulang. Dengan senang hati Om. Saya senang kok bisa nganter-nganterin Ariana. Lagian Ariana itu seru banget diajak ngobrol Om. Tadi aja kita di mobil ngobrol panjang lebar dan tahu-taunya udah sampai sini aja Om. Wah iya, anak saya Ariana itu memang dia punya karakter menyenangkan. Kamu baru tahu kan? Terus Justin rasa bagaimana dengan Jakarta saat ini? Apa kamu makin betah di Jakarta? Betah Om, betah banget. Ya, relasi Justin di Jakarta makin banyak dan klien-klien Justin juga pada puas semua dengan kerja keras Justin. Jadi bisnis berjalan dengan lancar Om. Wah bagus itu. Itu sesuatu yang cerah mungkin ke depan ya. Semoga ya. Mudah-mudahan Om. Maaf Om. Saya pamit dulu ya. Galvin, Om belum selesai ngobrol sama kamu loh, kok mau buru-buru pulang? Iya Om, saya harus pulang. Saya nggak enak soalnya Om udah kemalaman di sini. Lagi pula di sini kan tinggal cewek single yang harus kita hormati ya. Walaupun ada bapaknya di rumah, tapi kayaknya nggak enak gitu bertamu malam-malam. Jadi wajib untuk pulang Om, nggak boleh lama-lama gitu. Oke Om, saya pergi dulu ya. Oke. Ya, mari. Ya, terima kasih ya, Galvin ya. Ya. Kok kamu tadi diem aja sih selama ketemu Saka? Biasanya kamu paling semangat loh konfrontasi Saka. Gak apa-apa, aku malas aja. Atau ada yang kamu sembunyikan? Apa sebenarnya kamu tahu soal Saka yang saya nggak tahu? Enggak tahu aku atau apa-apa. Sally, ya walaupun saya pacaran sama kamu belum lama, tapi saya tahu betul kamu orangnya seperti apa. Jadi please, kalau kamu tahu soal Saka, tolong kasih tahu saya. Padahal saya sudah seneng banget loh waktu Saka dikeluarkan dari Kusuma Group. Tapi ternyata ibu malah bawa Saka kembali. Sepertinya Saka dikasih kesempatan kedua. Dan saya nggak suka itu. Sak, kok lo di sini? Ngapain? ya gue kan tetangganya Ariana. Ya wajar dong kalau gue kesini. Masalahnya lo ngapain kesini? Gue mau ketemu Ariana lah. Lo ngapain? Gue habis ngobrol sama Om Kusuma. Ariana nggak ada ya? Aneh lo, tiba-tiba nanyain Ariana. Aduh, Saka. Udah lo nggak usah ngomongin soal Ariana, nggak usah khawatir. Ariana sekarang udah ada yang jagain. Maksudnya? Ada Justin di dalam. Tadi Justin nganterin Ariana pulang. Dan sekarang lagi ngobrol tuh sama Om Kusuma. Sak, saran gue ya. Kalau nggak ada hal penting yang lo mau ngomongin sama Arin atau nggak Om Kusuma, mendingan lo pulang aja deh. Tidur, cuci kaki, bobo.
ngusir gue, Vin? Enggak, gue nggak ngusir lo, Saka. Gue cuma takut perasaan lo terganggu. Gue cuma pengen jaga perasaan lo doang, oke? Aman kan? Lo nggak usah sok perhatian sama gue, Vin. Lagian ngapain? Ngapain harus perasaan gue terganggu? Jasin sama Ariana itu partner kerja. Gue paham, gue ngerti. Itu menurut lo. Nyataannya? Mas Galvin? Sayang. Iya, aku situ ya. Istri gue udah manggil tuh. Gue cabut ya. Jaga perasaan. Apa bener Ariana dan Justin udah sedekat itu?